Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berikutnya, setelah kita tadi mempelajari tentang teorema-teorema berkenaan tentang limit fungsi aljabar, maka anak-anakku sekalian, sekarang saya akan mensimulasikan bagaimana menerapkan sebuah limit fungsi aljabar pada sebuah aplikasi yang bernama GeoGebra. Perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwa tugas kalian nantinya adalah bagaimana membandingkan hasil perhitungan limit kalian sesuai dengan teorema-teorema yang sudah kalian pelajari tadi secara manual dengan hasil perhitungan nanti yang akan saya tunjukkan melalui aplikasi GeoGebra tersebut, ya. Sehingga nantinya kalian akan membandingkan hasilnya setelah saya melakukan simulasi di dalam video tersebut, ya. Adapun GeoGebra sendiri ini adalah sebuah aplikasi yang bisa dikatakan hampir semua materi berkenaan matematika bisa kita aplikasikan di dalam aplikasi tersebut, ya. Meskipun tidak semuanya, tetapi hampir semuanya bisa kita terapkan di dalam aplikasi GeoGebra tersebut, ya. Terutama berkenaan dengan entah itu grafik dari sebuah fungsi atau yang berkenaan dengan garis, ya. Kemudian ada dimensi 3 dan yang semisalnya. Itu sangat dibutuhkan sekali kalau misalkan kita menggunakan aplikasi GeoGebra, ya. Anak-anakku sekalian, bagi yang di rumah memiliki laptop atau komputer, ya, silakan bisa diaplikasikan apa yang nanti saya tunjukkan kepada kalian, karena link untuk download softwarenya, aplikasi dari GeoGebra ini sudah saya siapkan di link kelas online kita di dalam Google Class-nya, ya. Sekarang kebetulan di sini sudah saya install aplikasi GeoGebra-nya ini, ya. Sekarang saya akan buka aplikasinya. Dan kemudian setelah itu kita akan mempraktekkan bagaimana menentukan nilai limit sebuah fungsi aljabar itu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, saya mulai, ya. Di sini ada beberapa tool, ya, yang ada di sini, ya. Kebetulan tool yang ada di sini tidak akan kita pakai karena rata-rata yang di sini adalah berkenaan dengan gambar, ya, entah itu berupa titik, garis, atau bidang, bangun datar, bangun ruang, ya. Ini biasanya makainya di sini, ya. Tetapi khusus untuk perhitungan limit, maka kita akan menggunakannya ibaratnya sebuah kalkulator digital, begitu, ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita akan masuk ke input ini, ya. Input yang ada di bawah ini saya akan perbesar, ya, di sini. Yang pertama kita lakukan adalah sesuai dengan tadi tugas soal nomor 1, nanti kalian bandingkan hasilnya adalah yang nomor 1, limit, ya. Sudah muncul di sini sehingga akan saya klik ini. Limit function value. Kemudian yang function akan saya ubah sesuai dengan soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 adalah 5 kemudian dikali pakai menggunakan bintang, ya. Kemudian tanda kurung lagi X, kemudian menggunakan caping pangkat 2, ya, menggunakan caping kurung tutup. Kemudian value-nya itu kita isi sesuai dengan X mendekati 2, sehingga limit X mendekati 2. Setelah itu saya enter, ya. Hasilnya di atas, ya, adalah 20, ya. Sehingga nanti kalian bisa
bandingkan hasilnya, sehingga di sini langsung hasilnya adalah 20. Begitu ya anak-anakku sekalian. Yang berikutnya soal nomor 2 misalkan ya. Limit kita pilih yang atas ya. Fungsinya kita masukkan. Fungsinya adalah 3 kali X kemudian dikurangi 2 kali X pangkat 2. Ya, kemudian value-nya akan kita isi min 3. X mendekati min 3. Ya, setelah itu kita enter. Ya, hasilnya muncul di sini pada B, yaitu min 27. Ya. Kemudian yang berikutnya limit nomor 3 ya, kita kerjakan nomor 3. Limit X pangkat 2 dikurangi 3 kali X kemudian dikurangi 4. Saya gunakan tanda kurung, kemudian dibagi X plus 1. Value-nya mohon maaf ini nomor 4 ya. Nomor 4 anak-anakku sekalian ya. Nanti yang nomor 3 saya lompati dulu. Min 1 ya, ini hasilnya adalah min 5 ya. Kemudian sekarang saya kembali ke nomor 3 ya. Nomor ketiga, limit X mendekati 4 akar X kuadrat ditambah 9 dibagi 2X ya. Maka ini nanti sebagai tugas yang nomor 3 kalau di dalam soal yang saya berikan di dalam Google Class ya. Limit ya, ini limit, kemudian akar kita menggunakan SQRT yaitu X pangkat 2 ditambah 9. Kemudian dibagi dengan 2 kali X. Kemudian limitnya 4. Hasilnya kita lihat adalah 0,63 dalam bentuk desimal ya. Nanti kalian bandingkan. Ini nomor 3 kalau di dalam tugas yang saya berikan ya. Sekarang kita lanjut yang nomor 5. Limit fungsinya kita masukkan ya. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Nah, setelah itu dibagi kurung buka X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 10 kurung tutup. Value-nya min 2 ya, ini hasilnya min 0,14 ya. Dari kelima hasil ini maka silahkan kalian tentukan dengan cara manual dan bandingkan hasilnya ya. Ya ini tadi yang kita tuliskan ya, yang kita tuliskan ini, dan ini adalah hasilnya
ya. Nomor 1, 2, 4, 3, 5, ya. Sehingga dengan modal aplikasi GeoGebra tersebut, kita bisa menentukan nilai limit sebuah fungsi tanpa kita harus menghitungnya secara manual, ya. Tapi ingat, aplikasi ini hanya digunakan ketika kita dalam proses pembelajaran. Tetapi kalau misalkan dalam proses ulangan harian, bahkan ujian nasional sekalipun, kita dilarang menggunakan alat hitung dalam bentuk apapun. Begitu anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.